Jadi self acceptance itu kan penerimaan diri ya. Jadi penerimaan diri itu merupakan salah satu kunci dari mental health, kesehatan mental. Nah, jadi kalau perasaan insecure itu kan ada rasa kayak saya nggak pede, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya kok nggak bisa seperti si A, si B, si C, dia kok pinter ya, misalnya, atau dia kok cantik ya, atau dia kok sukses, sudah muda. Sekarang kalau misalnya kita nggak punya self acceptance, itu nanti ketika itu perasaan-perasaan itu muncul, kemudian berlarut-larut, sehingga itu bisa berdampak pada stres ya, stres ujung-ujung nanti depresi. Wah, nanti bertingkat ya Bu, stres sama depresi itu? Iya, awalnya kan stres dulu, kemudian akumulasi tidak tertangani sehingga lanjut ke depresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Yuk bersama Mutiara Ramadan. Kembali lagi di podcast Mutiara Ramadan, Fakultas Dakwah YAIN Salatiga, bersama saya Rifki Virus dan Muri Aranggo Asih. Oke. Dan pada hari ini, di bulan Ramadan ini, kita sudah datang bersama kita. Ada Ibu Qurratu Ayun, Magister Psikologi. Beliau adalah Kaprodi dari program studi Psikologi Islam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Masih semangat puasanya? Semangat. Atau sudah mulai melewat sedikit? Jangan dong. Karena siang agak ngantuk. Iya, karena kalau saya soalnya kalau Ramadan gitu. Apa? Siang ngantuk? Duduk ngantuk. Oh, duduk ngantuk. Terus berdiri melewat. Mulai goyah ya kaki ya. Sudah mulai goyah. Apalagi sudah mulai masuk ke pertengahan Ramadan. Perjuangan lagi ya. Bener-bener. Mbak Yun ngomong-ngomong, kayaknya peminat untuk psikologi Islam itu makin meningkat ya. Kalau tahun ini gimana Bu? Kalau tahun ini kan masih kita sosialisasi. Iya betul, ini kan masih fase-fase Kalau sosialisasi pendidikan. dari tahun-tahun kemarin memang selalu banyak Mbak. Jadi dari 2017 ketika prodi psikologi Islam itu masih belum akreditasi, memang sudah banyak. Iya betul. Kelas, kemudian 2018 ada 5 kelas, yang paling banyak itu 2019. 2019. 7 kelas. Ada 7 kelas. 250-an mahasiswa. Wow, luar biasa. Dengan usia prodi yang masih termasuk baru di Fakultas Dakwah ya, paling muda di Fakultas Dakwah, benar. Bu, ngomong-ngomong tentang psikologi nih, kayaknya kan akhir-akhir itu banyak sekali ya permasalahan-permasalahan di mana misalnya kalau ngomongin bahasa kids zaman now itu kan, aduh lagi insecure nih gitu, berarti itu kayak gitu bahasanya. Kayaknya sesuai juga nih sama tema yang mau disampaikan Bu Ayun tentang self acceptance gitu. Kayak nyambung ya Bu sama insecure gitu ya Bu. Itu sebenarnya gimana sih Bu? Jadi self acceptance itu kan penerimaan diri ya. Jadi penerimaan diri itu merupakan salah satu kunci dari mental health, kesehatan mental. Nah, jadi kalau perasaan insecure itu kan ada rasa kayak saya nggak pede, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya kok nggak bisa seperti si A, si B, si C, dia kok pinter ya, misalnya, atau dia kok cantik ya, atau dia kok sukses, sudah muda, sudah kaya, misalnya gitu. Yang lain sudah skripsian, saya kok belum proposalan gitu. Jadi ada perasaan-perasaan insecure tadi. Jadi diperlukan namanya self acceptance. Karena kalau misalnya kita nggak punya self acceptance, itu nanti ketika itu perasaan-perasaan itu muncul, kemudian berlarut-larut, sehingga itu bisa berdampak pada stres ya, stres ujung-ujung nanti depresi. Wah, nanti bertingkat ya Bu, stres sama depresi itu? Iya, awalnya kan stres dulu, kemudian akumulasi tidak tertangani sehingga lanjut ke depresi. Kalau fase depresi sudah fase yang memang memang butuh penanganan. Kalau bahasanya anak sekarang kena mental. Iya benar. Iya. Nah, untuk kita bisa self acceptance tadi harus seperti apa, atau ada tahapan sebelumnya atau bagaimana? Konsepnya sendiri. Jadi sebelum ada hal-hal yang harus kita pahami dulu terkait dengan self acceptance, kita mesti tahu dulu apa itu self acceptance. Ya, self acceptance itu adalah suatu sikap positif di mana kita bisa menghargai diri sendiri, ya. Kita bisa menerima kekurangan kelebihan diri sendiri,
kita tidak menyalahkan diri sendiri dan lingkungan, kemudian kita mau berproses untuk menjadi lebih baik. Ya. Nah, kemudian untuk bisa memiliki namanya self acceptance ada 3 hal atau ada 3 konsep yang harus kita pahami dulu, yaitu yang pertama itu adalah ada namanya self ideal. Self ideal itu adalah sosok ideal yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Jadi masing-masing itu punya namanya self ideal. Saya dengan Mbak Uri itu pasti beda self idealnya, atau dengan laki-laki pasti beda self idealnya. Jelas. Jangan sama ya. Masa saya ingin menjadi seperti Syahrini gitu kan? Self ideal itu tadi bisa secara fisik maupun secara psikis ya. Secara fisik misalnya tampilan fisiknya cantik seperti artis ya, siapa gitu misalnya. Siapa Mbak? Saya siapa ya? Saya takut menyebutkan nama kalau gini. Ya saya contohkan lah ya, misalnya motivator perempuan, Mary Riana misalnya itu kan cantik, sukses, pintar, atau misalnya Najwa Shihab itu kan sangat terlihat smart gitu ya, dimana banyak sekali yang mengidolakan ya. Atau kalau misalnya yang laki-laki siapa Mas? Kalau saya mungkin self idealnya itu ke ini sih. Siapa ya? Malah saya malah baru kepikiran karena gitu. Ya. Jadi maksudnya ada. Jadi kayak misalkan kalau untuk sukses ya sudah motivator muda misalnya ya kayak karena pernah dengar Bong Chandra. Chandra atau yang lainnya banyak lah, masing-masing silakan punya self ideal. Nah, kemudian itu yang pertama tadi self ideal. Yang kedua adalah namanya self image atau citra diri. Bagaimana kita mencitrakan atau menggambarkan diri kita seperti apa. Saya ini orang yang seperti apa sih? Apakah saya ini termasuk orang pintar nggak ya? Saya ini orang yang sukses nggak ya? Saya ini orang yang pede nggak sih? Saya ini orang yang minderan apa enggak? Saya ini orang tipe orang yang gampang gaul apa enggak? Itu namanya self image atau citra diri. Yang kedua, yang ketiga namanya self esteem atau harga diri. Itu timbangan antara self ideal dengan self image. Jadi kalau misalnya hasilnya self image yang lebih tinggi jauh ya dari self idealnya lebih tinggi dari self image-nya. Nah, ini akan berdampak untuk kita jadi lebih sulit untuk bisa menerima diri. Karena ada perasaan insecure kan, perasaan diri nggak mampu, suka membanding-bandingkan diri dengan orang lain seperti itu. Cuman gini Bu, untuk penentuan kaitannya dengan penemuan kita di self image atau citra diri itu gimana Bu kiat-kiatnya? Kita bisa self observe. Observe ke dalam gitu ya. Kita bisa tanya ke lingkungan ya, kita sharing dengan orang yang kita anggap memang selama ini kenal baik dengan kita, mengerti kita ya, kita minta penilaian dari dia seperti apa. Ya, selain kita observe diri kita. Bu, kalau tadi nyambung ke mengidolakan seseorang tadi apa istilahnya? Self ideal. Itu harus ibaratnya terwujud, misalnya kayak tadi kita ditanya, kita bingung ya kita idola siapa gitu. Itu harus terwujud seseorang atau kita punya kayak imajinasi orang yang cantik itu seperti ini, orang yang harus pintar gitu. Itu seperti apa? Iya, jadi kita punya memang sosok yang kita idolakan. Harus ada wujudnya. Iya, wujudnya secara fisik maupun psikis ya. Fisik, bukan imajinasi kita ya. Fisik maupun secara konkret gitu ya Bu ya. Jadi konkret orangnya. Waduh, idola saya ini aktor Hollywood semua. Kejauhan kayaknya. Bahasa Inggris silakan. Bu, saya mau satu tanya lagi. Tadi berkaitan sama self image, itu apakah sama juga dengan kita melabeli diri kita sendiri atau gimana? Iya, sama. Jadi mencitrakan diri, menggambarkan diri, melabeli sama kan ya. Jadi kita menggambarkan diri kita itu seperti apa. Nah, soalnya di komunikasi itu suka ada bahasa gini Bu, jangan hati-hati melabeli diri kita sendiri, itu kita hati-hati. Nah, terkadang tuh kita nggak sadar gitu. Kayak self labeling jadinya gitu. Iya. Maksudnya labelnya apa, negatif, positif? Misalnya ya wis lah aku tuh berarti aku gini, aku gitu atau nyerah atau iya. Maksudnya mungkin apa ya?
dikhawatirkan self image itu kalau kita observe sendiri gitu ya, takutnya kan ibaratnya kayak kita mendiagnosa sendiri tuh. Iya, justru ketika kita ada self pengertian dari self acceptance, salah satunya kan bisa mengenali diri sendiri lebih baik kan. Betul. Nah, artinya ketika kita bisa menilai, oh ternyata saya kok orangnya nggak pede ya, saya orangnya merasa bahwa nggak pinter ya. Nah, tadi kan self esteem timbangan ya, supaya bisa naik self image-nya untuk mendekati self idealnya itu yang kita tingkatkan. Nah, kan tadi yang 1-2 kan self ideal, self image, kemudian self esteem kan timbangan dari keduanya. Harapannya itu kan hasilnya sama atau mendekati. Karena kalau misalnya self idealnya itu lebih tinggi, itu akan berdampak pada insecure tadi. Jadi kita merasa negatif, terus yang kita lihat jeleknya kita. Setiap manusia itu kan pasti punya sisi unik kan. Nah, sesuatu yang saya punya Mas Virus nggak punya, sesuatu yang Mbak Uli saya punya apa yang ibu-ibu ini nggak punya. Jadi kemana ya? Nah, katanya dengan sikap lah ya, itu kadang-kadang jadi kita biar bisa tahu gitu kalau kita di mana itu seperti apa. Oke. Berarti dengan kata lain untuk kita bisa self acceptance itu kita harus gimana gitu ya Mas ya? Kalau tadi kan mungkin secara konsepnya gitu ya, cuman mungkin kayak lebih ke usaha untuk membangun dari dalamnya. Ya tadi self observe ya, kita kenali dulu diri kita seperti apa, kelebihan kita apa, kekurangan kita apa. Kalau misalnya kok ternyata self ideal itu jauh lebih tinggi dari gambaran yang kita punya, kita turunkan targetnya. Mungkin ya enggak seperti Najwa Shihab lah, siapa yang levelnya lebih rendah. Najwa Shihab level 1 siapa? Atau kita bisa tingkatkan self image kita naikkan dengan cara kita ya dengan meningkatkan skill, dengan meningkatkan kemampuan kita sehingga nanti hasilnya bisa berarti untuk self ideal itu sebenarnya dalam rangka kita supaya bisa manjat. Nah, istilahnya kayak merangkak naik gitu kan. Nah, kemudian juga yang perlu harus dihati-hati juga, jangan sampai juga self image-nya itu lebih tinggi dari self ideal. Jadi kita mencitrakan diri kita sangat baik, sangat pede, sangat sempurna, pokoknya lebih lah, pokoknya superior gitu. Nanti yang muncul juga sikap-sikap yang negatif seperti merasa diri paling baik, sombong ya, kemudian merendahkan orang lain, kemudian merasa diri paling hebat dan seterusnya. Jadi munculnya sifat kayak siapa lu? Iya. Nah, tapi terkadang kalau self image itu ada pengaruh juga nggak sih sama image yang datang dari lingkungan? Iya. Itu ada pengaruh juga. Bagaimana lingkungan selama ini tadi kan ada self observe ya, observe diri, kemudian meminta masukan dari orang terdekat, lingkungan kita itu seperti apa sih sehingga kita bisa lebih mengenali diri kita dengan lebih baik. Jadi kalau saya sih maksudnya supaya seimbang tadi ya. Jadi ketika kita sudah memiliki harga diri yang baik ya, self esteem kita sudah baik, kita sudah bisa menerima diri kita apa adanya, itu akan lebih mudah untuk menemukan potensi terbaik dari diri kita. Jadi kita sudah nggak lagi pengen seperti si A, pengen seperti si B, aku pengen seperti si C atau siapa. Kita sudah cukup bangga dengan diri kita sendiri. Kita sudah cukup menerima dengan baik diri kita sendiri. Atau dengan kata lain sebenarnya ini ya lebih ke ada semacam keyakinan itu di dalam diri bahwa ya saya unik nih gitu. Maksudnya kan manusia, saya punya keunikan, saya punya potensi ini sehingga yang saya punya inilah yang akan saya maksimalkan gitu kan. Soalnya kadang kan kita nerima yang positif itu mudah, tapi nerima yang negatif itu yang susah kan. Ya justru kita tadi harus mengenali tadi. Karena menyadari bahwa setiap manusia itu ada positif dan negatif. Ketika kita ada negatif, ya sudah kita terima itu sebagai sebuah kelemahan kita, kemudian perlahan-lahan kita perbaiki. Ya, seperti itu. Tapi mungkin nggak sih Bu, ada seseorang yang anggaplah di fase gagal tidak bisa memperbaiki diri gitu, tapi supaya menjadi baik atau akhirnya bisa accepted lagi, itu gimana ya? Apa contohnya apa ini? Kadang kan gini ya, anggaplah saya mungkin dahulu insecure-nya mungkin zaman SMP atau SMA, jadi curhat saya ya. Oh silakan konsultasi gratis ya. Kayak jadi konsultasi nih lama-lama gitu.
Padahal tinggal datang loh. Harus podcast dulu. Harus podcast, harus konsultasi. Ibaratnya gini, dulu zaman saya muda, dikala senangnya kan main ya Bu ya, otomatis ya anggaplah dulu hitam, jelek gitu kan. Itu insecure-nya di bagian itu, terus kemudian bisa memperbaiki diri bagian itu, terus kemudian datang fase lagi di mana ada kekurangan yang lain lagi yang baru saya tahu mungkin setelah observe itu, terus terkadang itu self-nya tuh kayak tantangan acceptance jadi belibet acceptance-nya tuh jadi kayak tantangannya lebih berat lagi gitu. semakin tua tuh semakin berat gitu nggak sih? Oh ibaratnya kayak semakin numpuk lagi mungkin kayak gitu loh Mas, permasalahan itu waktu kita muda tuh kayak hal, anggaplah kalau kita tua kita lihat yang muda masalah masih sepele daripada yang tua gitu misalnya. Terakumulasi. Nggak ya mungkin bisa jadi terakumulasi, bisa jadi kayak makin tua makin susah gitu. Makin susah. Aduh. Bukan semakin sejahtera, malah semakin susah. Gimana nih? Okay. Iya, jadi tapi tadi terlewati ya, bisa terlaksana, bisa maksudnya bisa apa ya, berubah menjadi lebih baik kan. Tadi merasa itu. Iya. Tapi sekarang enggak. Sebelum kenal hand body. Jadi ngomongin merah. Iya. Jadi memang apa ya, justru itu proses pendewasaan. Memang kan ketika kita dianggap lulus, kita bisa menyelesaikan satu masalah, kita bisa apa ya, beralih ke nanti kan katakanlah kok rasanya lebih berat ya atau apa, justru itu proses pendewasaan. Jadi itu hal dan yang itu normal kembali ya? ke apa ya, ke performa yang bersangkutan gitu. Bagaimana cara dia untuk bisa keluar dari permasalahan yang dialami. Sebenarnya tuh kalau kita memandang apa ya, masalah itu sebenarnya nggak ada kalau kita melihat dari sisi positif lah ya, karena manusia itu kalau datar aja itu juga nggak enak kok gitu. Jadi lebih enak kalau ya sedikit bergelombang lah ya, atau sedikit ya kerikil itu jadi kayak dinamis gitu lah, jadi nggak lurus aja. Tinggal bagaimana apa namanya perspektif kita memandang. Berarti kapan kita harus kapan kita harus maintain self acceptance? Ya idealnya gini Mbak, idealnya self acceptance ini saya juga ikut belibet ya. Nah jadi apa namanya harus dimiliki. Jadi itu kan sebuah tidak bisa datang tiba-tiba ya. Kita butuh apa namanya, butuh dilatih juga ya, berlatih karena kita menghadapi kehidupan itu tidak selalu seperti apa yang kita inginkan. Bahkan seringkali sebaliknya kok, kita maunya A dapatnya B, C, D dan E. Makanya ketika kita sudah punya self acceptance yang baik itu, kita jadi nggak reaktif, nggak mudah emosional. Jadi lebih apa ya, melihat itu sebuah perjalanan, bagian dari perjalanan hidup kita gitu. Sehingga kita menerimanya juga lebih enak. Jadi itu lebih ke kayak ini Bu. Jadi kita menyiapkan kuda-kuda pertahanan diri ya kan. Ibaratnya kayak hidup itu ngajakin tinju. Ini kita udah punya kan gitu. Punya senjatanya ini. Udah punya senjatanya, kuda-kudanya udah mantep gitu. Betul kata Bu Ayu tadi. Jadi tahapnya gimana tuh Bu? Supaya kita punya kuda-kuda selalu set. Ya tadi kan harus memahami 3 hal tadi ya. Ada self ideal, ada self image, sebenarnya self esteem. Self esteem timbangan antara keduanya. Jadi apa namanya, letak harga diri Anda itu di mana? Ketika sudah baik, sudah positif, tentu ini akan berdampak pada penerimaan diri yang baik. Dan itu kita akan lebih mudah mengenali potensi kita. Kita udah nggak pengen lagi kayak si A, si B, si C, nggak pengen. Ya. Jadi kita udah ya diri saya ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang sama. Jadi kita bisa mencintai. Ya, jadi malah ini ya Bu. Jadi ujungnya adalah soal keyakinan terhadap diri sendiri, sehingga kita nggak punya perasaan insecure terus banding-bandingin dengan orang-orang lain. Gitu. Oke, mungkin yang lain misalkan siapa lah, mungkin Mbak Uri gitu ya. Kan di satu hal lain mungkin Mbak Uri banyak nih gitu yang apa saya nggak bisa kejar gitu. Tapi saya juga punya gitu kan, mungkin hal lain yang mungkin Mbak Uri juga tidak punya. Jadi ya semuanya manusia pasti punya keunikan dan punya apa ya, kelebihan kekurangan masing-masing. Iya, berarti selalu sadar untuk jika itu datang, itu tuh bisa itu suatu masalah ataupun godaan mungkin ya,
kita selalu punya kuda-kuda dengan self acceptance itu, selalu sadar gitu. menerima Ya. gitu. Oke. Gitu kurang Terima lebihnya. kasih Bu Ayun waktunya. Jadi terima kasih atas kehadirannya Ya, Bu siap. Ayun. Sama-sama Mas Ya. Virus, Mbak Iya. Uri, semoga bermanfaat ya. Iya, amin. Oh, jelas bermanfaat. Itu sudah titiknya bukan semoga lagi. Itu sudah jelas bermanfaat. Iya, kayaknya mungkin setiap orang tuh pasti punya insecure ya Mas. Setiap orang, setiap manusia tuh insecure itu lumrah. Kita punya kekurangan dan kelebihan, tapi dengan kita punya kuda-kuda tadi dengan self acceptance tuh kan nggak bisa. Insya Allah semuanya aman gitu. Oke. Terima kasih Mbak Ayun. Terima kasih. Sama-sama. Ya teman-teman, demikian podcast Mutiara Ramadan pada kesempatan kali ini bersama Bu Ayun tentang self acceptance, dan semoga bisa jadi inspirasi, bisa menjadi bisa menjadi petuah yang bisa memotivasi kita semua untuk makin bisa menjalani hidup dengan maksimal. Oke, kami undur diri. Saya Rifki Virus. Muri Arando Asih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast yuk. Mutiara Ramadan bersama Mutiara Ramadan.